Halo Shalom, kembali lagi bersama kami dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami, keluarga Togas Girsang, saya Daryl dan Monica. Kami akan memandu akan acara pada malam hari ini tentunya. Ya, betul. Dan topik pembahasan kita untuk malam ini adalah habis gelap, terbitlah terang. Wah, kalau mendengar kata-kata ini, refer kita langsung kemana nih? Identik dengan Hari Kartini. Iya, betul. Karena pada saat ini bertepatan dengan Hari Kartini juga ya, tanggal 21 kemarin 21. sebenarnya. Tapi kita merayakan juga saat ini. Dan sebagai ayat tema, berhubungan dengan topik tentunya, kita akan membacakan ayat temanya yang terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 6 yang berbunyi, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Oke, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di surga, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Engkau boleh memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati acara ini, memberkati kru Hope Channel, memberkati juga pemirsa, terutama narasumber pada malam hari ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar, dan materi yang akan kami dengarkan itu boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami juga boleh membagikannya kepada teman-teman saudara-saudara kami. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, tentunya mungkin teman-teman sahabat Hope Channel Indonesia sudah tidak sabar lagi ya. Iya, untuk betul. mengikuti akan materi atau pembahasan kita pada malam hari ini. Sebelumnya kami ingin menyapa dulu narasumber kita, keluarga Pendeta Kuntaraf. Halo, Shalom, apa kabar keluarga Pendeta Kuntaraf? Iya. Selamat pagi dari North Carolina. Oh, bukan dari North Carolina, tapi dari Tennessee. Kami dari Tennessee. Oh, Tennessee. Iya, memang biasa di North Oke, Carolina. dan selamat malam di Indonesia. Iya, betul. Di Tennessee, kalau kita di Badminton Sea sini. Kita masih di Jakarta. Karena kan tenis ya. Iya, betul. Berarti dekat lapangan tenis ya? Enggak ya, Mem ya? Beda ya? Enggak. Oh, Ya. Iya, oke. Nah, pada saat ini kita akan mengikuti materi ya. Materi akan dibahas habis gelap, terbitlah terang. Dan tentunya kalau teman-teman memiliki pertanyaan ataupun komentar ataupun hal yang ingin disampaikan terkait topik pembahasan pada malam hari ini, tentu saja bisa lewat mana? Lewat Facebook maupun lewat YouTube. Dan boleh juga kasih pertanyaan-pertanyaan. Iya, betul. Ataupun langsung bisa menghubungi di call center Hope Channel Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, untuk saat ini kita berikan kesempatan kepada keluarga Pendeta Kuntaraf untuk membawakan materinya. Dipersilakan. baik. Pemirsa yang berbahagia, kita telah lihat bahwa judulnya adalah hal yang sangat penting dan kami ingin mengucapkan juga selamat Hari Kartini. Satu hal yang sangat penting sekali, dan kita ingat buku yang telah ditulisnya ya, dari habis gelap terbitlah terang. Dan ternyata ini merupakan satu hal yang kita sudah juga bacakan dalam Alkitab ya, dari dalam gelap akan terbit terang ya. Ini adalah satu perkara yang Alkitabiah ya, tapi kita berbicara bagaimana sebelumnya terjadi terang, bahwa memang dunia ini penuh dengan kegelapan ya, tetapi kita dapatkan terang dari Tuhan. Nah, apa yang disebutkan dengan buku habis gelap terbitlah terang? Buku ini berisi menceritakan perjalanan hidup seorang pahlawan wanita, R.R. Kartini, dan surat-suratnya yang ia tujukan kepada saudari dan sahabat-sahabatnya. Adapun isi dari surat-surat itu adalah tentang cita-citanya untuk memajukan kaum wanita, harapan-harapannya dan perjalanan hidupnya. Dan rupanya pada waktu itu kesempatan untuk wanita dalam belajar ataupun bekerja itu sangat terbatas sekali ya. Dan itulah yang telah diperjuangkan, makanya kita dapatkan habis gelap terbitlah terang ya. Jadi kita tahu siapa ini Raden Ajeng Kartini. Dia adalah seorang pahlawan dalam hak-hak wanita. Dia fight ya
bertempur supaya wanita itu memiliki hak-hak yang sama. Dan dia memperjuangkan kesetaraan gender, ya, bahwa banyak hal yang dapat dicapai oleh wanita. Ya. Dan bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang telah merubah masyarakat Indonesia. Sekarang kita bisa lihat bagaimana wanita-wanita juga dipekerjakan. Ya, kita dapatkan, ya, bahwa Alkitab berbicara tentang rencana Tuhan. Apakah memang Tuhan membedakan antara laki-laki dan perempuan? Pada saat diciptakan, kita dapat Kejadian 1 ayat 27 dikatakan bagaimana? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kalau begitu laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan dengan apa? Menurut gambar Allah, ya. Citra Allah. Kalau begitu tidak ada yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan dalam segi derajatnya, kesetaraannya, ya. Kita dapatkan berulang-ulang, misalnya dalam Kejadian 3 ayat 20. Ya, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi penting sekali peranan daripada seorang ibu, seorang wanita, ya, sebab dia adalah ibu daripada segala bangsa dikatakan. Dan kita semua datang dari orang tua yang sama, Adam dan Hawa. Dan kita lihat dalam Kisah 17 ayat 24, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Peranan yang sangat penting daripada seorang ibu, sebab tanpa ibu kita semua tidak ada. Nah, kita dapatkan bahwa semua orang sederajat di hadapan Tuhan. Kita lihat dalam Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi dalam Yesus Kristus semua kita adalah satu, ya. Dan dikatakan bahwa tidak harus ada seorang itu berada di bawah yang lain. Jadi semuanya dalam kesetaraan, ya. Kemudian apa yang dikatakan pada waktu itu, bagaimana orang-orang Yahudi menganggap rendah kepada orang-orang kafir, kemudian diberikan sebuah kail yang sangat penting. Kemudian apa yang dikatakan dalam Kisah 10 ayat 34? Ya, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang-orang. Semua sama harganya, nilainya. Kristus mati di kayu palang untuk laki-laki dan wanita. Untuk Yahudi ataupun orang kafir, semua adalah tetap berharga di hadapan Tuhan, ya. Sebab Tuhan tidak membedakan manusia, dengannya termasuk antara laki-laki dan perempuan. Nah, semua orang sederajat untuk menerima keselamatan. Kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Siapa yang harus berbalik dan bertobat? Ya, kita lah yang harus semua laki-laki dan perempuan sama. Kita mempunyai hak keselamatan yang sama, ya. Dan dia tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Baik. Ada juga sifat orang manusia, yaitu coba merendahkan yang lain. Termasuk pada masa Musa dulu, apa yang terjadi mengenai masalah istri Musa di dalam Bilangan 12 ayat 1. Ya, istri Musa, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Jadi menganggap hina kepada istri Musa itu. Dan siapa itu Kush? Kalau lihat kepada Yeremia 13 ayat 23. Kush tinggal di sebelah selatan Ethiopia, dikenal dengan kulitnya yang hitam. Nah, jadi rupanya oleh sebab kulit daripada istri Musa itu hitam, maka dia memandang remeh. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat reaksi daripada Tuhan dalam Bilangan 12 ayat 4 sampai 15 kita dapatkan hal-hal yang sangat penting. Tuhan tuh menemplak kepada Maryam dan Harun sampai akhirnya Maryam mendapat kusta, menunjukkan bahwa Tuhan tuh mendukung Musa walaupun dia menikah dengan orang yang berkulit hitam. Di pandangan Tuhan, hitam, putih, merah, kuning itu sama setaranya. Saja. Jadi semuanya setara, Maka kita lihat juga apa yang kita bisa lihat di dalam buku Lukas 10 ayat 41 dan 42. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu.
Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, Marta ini kerjanya hanya di dapur, ya, artinya Marta. Sedangkan Maryam ini berada di kaki Yesus. Jadi ditemplak. Jadi kalau begitu, apa implikasi yang sangat penting daripada peristiwa ini? Ya, implikasinya berbeda dengan kultur pada zamannya. Yesus tidak menempatkan perempuan untuk masalah domestik aja. Bukan hanya perempuan tuh hanya di dapur aja kerjanya. Tuhan tidak menginginkan itu. Peranan perempuan bukan hanya di dapur. Yesus menunjukkan bahwa masalah domestik bukanlah yang terpenting. Dan untuk Yesus, perempuan sangat penting untuk mendengar dia dan berdiskusi dengan dia. Ini hal yang penting. Ya, sangat penting bagi perempuan untuk menimba ilmu dan belajar. Ya, tidak diharuskan bahwa wanita itu hanya seperti pembantu di rumah tangga. Nah, bagi Yesus, ya, perempuan juga punya hak untuk memperoleh ilmu, pengetahuan serta kebijaksanaan. Artinya Yesus mempunyai visi kesetaraan gender sejak 2000 tahun yang lalu. Tidak ada membedakan antara luar biasa pria dan wanita. Ya. Jadi kalau gitu Tuhan tidak membedakan itu gender. Jadi perjuangan daripada Raden Ajeng Kartini itu sudah merupakan satu perkara yang alkitabiah seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, kemudian datang dalam pernikahan. Dalam pernikahan pun ia memerintahkan agar laki-laki menghargai perempuan. Ia tidak mengenakan perceraian, apalagi poligami, dengan mengatakan yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oke, jadi dia melawan total setiap ketidakadilan dalam sebuah kultur masyarakat. Baginya, kalau tidak dikatakan tidak, ya kalau tidak katakan tidak, kalau iya katakan iya. Artinya Yesus menganjurkan persamaan gender, sama seperti yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Ya. Baik. Nah, habis gelap terbitlah terang, kita lihat bahwa memang banyak peningkatan di dalam karir wanita. Iya, kalau kita lihat tahun 1948 hanya 18% dari ibu yang bekerja di luar rumah. Ya, jadi artinya lebih banyak ibu-ibu itu di rumah saja, jaga anak, masak, nyapu, mengepel dan sebagainya. Kemudian tahun 90 70% dari para ibu yang bekerja di luar rumah. Ya, kita lihat peningkatannya sangat hebat ya. Tahun 2000 80% dari para ibu bekerja di luar rumah. Malah tahun 2023 84% wanita umur 25 sampai 54 tahun bekerja di luar rumah. Jadi sudah tidak lagi dikatakan perempuan itu hanya di dapur aja. Iya, statistik Indonesia juga peningkatan, disebutkan 51% dari wanita yang bekerja. Banyak istri atau ibu yang sukses di dalam karir. Nah, kita dapatkan juga banyak sekali pengusaha wanita. Bahkan dalam Alkitab juga ada pengusaha wanita. Kita lihat dalam Kisah 16 ayat 14. Ya, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Jadi businesswoman ini ya, menjual kain yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya. Dan kita dapatkan mengapa wanita bekerja. Ya, karena gaya hidup kan sudah mahal. Mencari kepuasan hidup juga. Ya. Dan rindu memberikan pelayanan. Dan kita dapatkan banyak wanita-wanita yang bekerja sebagai guru, ya, sebagai pelayan, sebagai ya, perawat. Ya, perawat dan dokter-dokter. Ya. Kita dapatkan ya demikian rupa. Ya. Jadi habis gelap terbitlah terang dalam soal gender. Kita dapatkan wanita bisa melanjutkan pendidikan apa saja yang diminatinya. Dan wanita bisa bekerja apa saja sesuai dengan bakatnya, minatnya, pendidikannya. Itu semua bisa tercapai sekarang. Kemudian wanita bisa memiliki kedudukan apa saja sesuai dengan kesempatan yang diberikan. Dan kita lihat ada 21 negara dengan wanita sebagai kepala negara. Jadi mereka bisa jadi presiden atau perdana menteri dan sebagainya. Kita tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi kita dapatkan ada 21 negara. Baik, habis gelap terbitlah terang dalam keluarga. Ya, kita dapatkan banyak juga keluarga yang punya suasana gelap. Ya, misalnya ada krisis dalam hubungan keluarga, ada krisis dalam keuangan, adanya krisis dalam kenakalan remaja. Adanya krisis dalam kesehatan, adanya krisis di dalam masyarakat. Hidup penuh dengan kegelapan. Nah, kita coba mencari apakah ada
terang, apakah sudah gelap, apakah ada terang? Kita dapatkan ya, bagaimana gelap bisa menjadi terang. Ya, kalau kita baca dalam Yohanes 8 ayat 12, terang itu datang dari sumbernya adalah Yesus, ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi Yesus adalah sumber terang. Jadi kalau ada berbagai macam masalah dari mana kita merasa hidup itu penuh dan kegelapan, maka kita perlu datang kepada Yesus. Kenapa? Ya, datang kepada sumber terang. Salah satu sumber terang yang lain adalah Alkitab. Ya, sebab kita baca dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jadi Alkitab adalah sumber terang. Jadi kita harus datang kepada Alkitab supaya kita bisa lebih mempunyai pikiran yang lebih terang di dalam mengambil keputusan, di dalam menangani berbagai macam masalah dalam kehidupan yang sering penuh dengan kegelapan. Ya. Nah, kita coba lihat lagi, kita harus datang kepada sumber terang, yaitu umat Tuhan yang telah mendapatkan terang dari Tuhan. Ya, kalau kita baca, "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Baik, ya, kita ingat ini tertulis dalam buku Matius pasal 5 ayat yang ke-14. Jadi kita harus lihat bahwa kita semua adalah terang dunia. Artinya kita harus menerangi, ya, memberikan penerangan kepada orang lain supaya orang bisa mengatasi berbagai macam masalah, ya. Bagaimana dari gelap menjadi terang, kita lihat dalam Yesaya 60 ayat 1, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Dan kita tahu ini berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang firman Tuhan. Bagaimana dengan firman Tuhan dan dengan Yesus Kristus, maka kita bisa mendapatkan terang sehingga memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, prinsip terang kebenaran dalam menerangi kegelapan, ya, kita ingat bahwa Alkitab berbicara misalnya sebagai sumber terang, bicara tentang kasih. Prinsip kasih dalam mengatasi kegelapan. Ya, dalam hubungan keluarga, kasih dan tidak mementingkan diri merupakan sesuatu yang memberikan terang. Jadi apakah Anda rasakan suasana yang gelap dalam rumah tangga? Terlalu banyak pertengkaran dan sebagainya. Sumbernya adalah Kasih. Tidak mementingkan diri. Kalau kita punya kasih dan tidak mementingkan diri, maka suasana akan penuh dengan terang. Ya, misalnya adanya krisis keuangan, maka kita lihat bahwa di dalam Alkitab menganjurkan kita untuk setia, jujur, dan penuh dengan kerajinan. Dan Tuhan nanti akan memberkatinya. Jadi baca dalam buku Amsal Sulaiman, itu adalah satu terang kepada kita, dan kita bisa melihat perlunya kesetiaan, kejujuran, ya, kerajinan. Banyak orang yang mengalami masalah oleh sebab misalnya tidak setia dalam mengembalikan kepada Tuhan, Perpuluhan. Tuhan misalnya. Ini sedang ramai sekali soal persepuluhan sekarang. Oke, baik. Kita harus setia kepada Tuhan dalam perkara yang kecil, termasuk dalam mengembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Tapi kita pun harus jujur, kerajinan, maka berbagai macam masalah keuangan dapat diatasi. Ya, misalnya ada krisis dalam rumah tangga karena masalah kenakalan anak-anak, ya, maka kita perlu mempunyai kasih Tuhan untuk menanganinya. Perlu mengambil waktu untuk komunikasi dengan anak-anak supaya mereka dapat mengerti bagaimana Tuhan itu mencintai dia, dan Tuhan sangat sedih kalau lihat anak-anak nakal, tetapi setan akan gembira. Jadi lagi-lagi kita memberikan keterangan dari Alkitab sehingga anak-anak itu boleh berjalan di dalam terang. Yaitu oleh sebab orang tua memberikan perhatian kepada mereka. Demikian juga dalam soal kesehatan. Apa yang harus dibuat? Apa yang Alkitab katakan? Maka Alkitab sudah memberikan secara jelas mengenai pola hidup sehat dan bagaimana kita perlu untuk datang kepada Tuhan, sumber daripada kesehatan. Jadi lagi-lagi kita, kalau kita mau keluar dari gelap karena ada persoalan kesehatan, kita datang kepada kitab suci yang menjelaskan berbagai macam masalah dapat diatasi kalau seandainya kita mempunyai pola hidup yang sehat. Baru saja kami melihat sebuah buku yang menarik sekali, bagaimana food defeat disease.
Makanan akan mengalahkan penyakit-penyakit. Ya, jadi itu suatu hal yang sangat penting. Itu adalah sumbernya semua di dalam Alkitab. Sebab Alkitab adalah terang. Ya. Jadi hidup kita yang penuh dengan kegelapan oleh sebab kesehatan kita yang morat-melit yang terganggu dapat diatasi dengan pola hidup sehat yang merupakan terang dari Alkitab. Ya, terus bila mana ada krisis dalam masyarakat, misalnya masyarakat mengalami krisis, maka lagi-lagi dikatakan kasih dan tak mementingkan diri adalah salah satu solusinya. Pelayanan kepada masyarakat dengan penuh kasih. Motivasi pelayanan haruslah dengan kasih. Itulah terang yang bersumber daripada Tuhan. Maka kegelapan pun akan menjadi terang. Baik, kesimpulan yang kami dapat berikan adalah sebagai berikut. Ya. Nomor 1, Yesus adalah sumber terang. Jadi dari gelap menjadi terang, kita harus datang kepada sumber terang, yaitu Yesus. Ya, masalah kegelapan dapat berakhir dan bila kita hidup di dalam terang. Ya, dalam soal gender, setiap wanita mempunyai pilihan bekerja sebagai istri atau ibu yang sepenuhnya. Jadi tidak ada lagi dikatakan, istri di dapur kamu punya wawasan, disitulah kamu harus kerja. Tidak, kita mempunyai pilihan. Ya mau kerja baik di dapur, tapi kalau mau kerja di luar pun boleh. Harus disetujui bersama antara suami dan istri. Jadi wanita bisa mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan kedudukan. Ya, dan kita sudah berikan contoh ya 21 kepala negara di dunia ini adalah wanita. Sebagaimana gelap telah menjadi terang dalam masalah gender, demikian juga dalam berbagai masalah rumah tangga. Tidak ada dikatakan rumah tangga itu harus dalam tetap kegelapan. Dapat keluar menjadi terang bila mana datang kepada sumbernya, Tuhan Allah, Yesus Kristus, firman. Dengan datang kepada sumber terang, maka segala kegelapan dapat diatasi. Kita dapat berjalan di dalam terang. Mudah-mudahan Tuhan memberkati akan pemirsa sekalian. Kita boleh keluar dari kegelapan dan hidup di dalam terang sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Apakah di dalam masalah gender, masalah rumah tangga, kesehatan, keuangan, semua kegelapan dapat diatasi dengan berjalan di dalam terang. Ya, puji Tuhan, luar biasa sekali ya. Habis gelap terbitlah terang, dan terang itu hanyalah Yesus Kristus saja. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tahukah Anda, ada 5 ibu yang luar biasa dalam Alkitab. Seorang ibu harus melakukan apa saja dalam waktu bersamaan, dari pagi hari hingga malam. Mulai dari urusan dapur, mendidik anak, keuangan, semua harus dikuasai seorang ibu. Tapi untunglah Alkitab menceritakan beberapa kisah dari seorang ibu yang bisa menginspirasi kita pada zaman ini. Berikut adalah 5 ibu dalam Alkitab yang mungkin bisa menginspirasi Anda versi Hope Channel Indonesia. Yang pertama, Hawa. Sosok ibu pertama di dunia ini adalah ibu dari Kain, Habel, Set, dan beberapa anak lain yang tidak disebutkan namanya. Pernah tidak kita berpikir betapa hebatnya Hawa? Dikala itu tidak ada wanita lain di sekitarnya yang bisa memberitahu Hawa apa yang harus ia lakukan sebagai seorang ibu. Dia melakukan semuanya sendirian, mulai dari melahirkan, mengurus anak-anak, sampai mengajari anak-anaknya tentang Tuhan. Hawa jugalah ibu pertama yang merasakan kepedihan karena anaknya Kain membunuh anak yang lain, yaitu Habel. Yang kedua, Sarah. Ibu dari Ishak ini adalah ibu yang hebat. Meski awalnya dia tidak percaya dan mentertawakan 3 tamu yang mengatakan bahwa ia akan punya anak. Tapi akhirnya dia benar-benar punya kekuatan untuk mengandung dan melahirkan Ishak di usianya yang sangat tua. Yang ketiga, Hana. Ibunya Samuel ini benar-benar berpegang teguh pada janjinya. Dulu ia sangat menginginkan seorang anak dan bernasar jika Tuhan memberinya anak laki-laki, ia akan menyerahkan anak itu ke Tuhan. Karena sedihnya ia menangis, Eli sempat menegurnya karena dikira Hana sedang mabuk. Dan benar saja,
Tuhan mengabulkan doa Hana. Hana tidak egois, ia menepati nazarnya. Setelah Samuel cerai susu, Hana menyerahkan Samuel untuk tinggal di rumah Tuhan di Silo. Keempat, Yokebed. Alih-alih menaati aturan Firaun untuk membunuh anak laki-laki bangsa Israel, ibu Harun, Maryam, dan Musa itu dengan cerdik menyembunyikan bayi Musa hingga 3 bulan lamanya. Didikan Yokebed jugalah yang membuat Musa meskipun besar di tengah-tengah keluarga kerajaan Mesir tetapi berpihak dan membela bangsanya. Hal ini juga membuat Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kelima, Maria, Ibu Yesus. Perempuan mana yang mau menerima keadaan mengandung tanpa seorang suami dengan alasan mengandung dari Roh Kudus? Apalagi di zaman itu perempuan seperti itu bisa dilempari batu. Di usianya masih muda dan dengan persiapan minim menjadi seorang ibu, Maria mau menerima tugas itu. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Dia hanya taat. Dalam beberapa kisah pelayanan Yesus, Maria juga tampak berada bersama-sama dengan Yesus. Maria mendukung pelayanan Yesus. Di detik terakhir kematian Yesus, Maria ada di sana. Bisakah kita bayangkan kepedihan Maria melihat anak yang ia kandung? Lahir dan rawat, harus disiksa dan mati disalib. Murid-murid Yesus mungkin waktu itu menyebar. Para pengikut bersembunyi, tetapi ia tetap tinggal ketika seluruh dunia berjalan pergi. Para ibu di dalam Alkitab ini memberi kita pelajaran yang berharga. Mereka membuat kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Itulah kelima ibu dalam Alkitab yang bisa menginspirasi kita. Sampai jumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Kembali lagi bersama kami dalam Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Wah, kita kali ini ada kedatangan tamu ya. Iya, narasumber. kita ini ada guest karena ya. ini spesial tentang Hari Kartini juga ya. Betul. Kita pengen tanya-tanya langsung aja ya dengan teman-teman kita yang sudah bergabung. Ada siapa aja nih, Kak Monica? Ada, kita panggil Kak aja ya, kita nggak tahu. Iya, betul. Iya, ada Kak Deise Sain Solar, ada Kak Maudi Sabari, dan Kak Riani Sagala. Halo, selamat malam. Halo, apa kabar? Selamat malam. Iya, oke. Wah, ini dia para Kartini-Kartini modern sekarang ya. Wanita-wanita super nih Betul. sepertinya. Ya. Habis gelap memang kelihatan terang-terang banget nih ya. dari screen-nya juga memang kelihatan terang-terang, semangat, cerah. Betul. Menyongsong hari depan yang penuh harapan tentunya. Apa kabar semuanya ini? Sehat ya? Bisa mendengarkan? Puji Tuhan. Oke. Oh, kedengaran. Puji Tuhan, sehat. Oke, siap. Nah, kita ini langsung aja nih pengen nanya-nanya ya. Iya, betul. Mungkin kita tanya kepada siapa dulu? Iya, ini nggak apa-apa langsung aja ketiganya. Oh, oke. Tapi yang mau menjawab duluan ya mungkin terserah ya siapa. Nah, ini mengenai ini kan kita dalam rangka juga Hari Kartini. Nah, menurut kakak-kakak semua, ibu-ibu yang ada ini, apa sih makna Hari Kartini pada saat ini gitu? Karena kan mungkin setiap tahun berbeda. Iya, betul. Setiap saat juga kan mungkin berbeda. Tapi untuk saat ini, kira-kira apa nih yang menjadi makna Hari Kartini? Oke, siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Mungkin Kak Desya kali. Ya. Kak Desya. Baik. Oke. Oh, Silakan oke, Kak. selamat malam. Iya. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Bisa kedengaran ya? Udah Boleh, bisa, boleh. Oke, selamat malam pemirsa. Iya. Selamat malam juga keluarga Pak Pendeta Kuntara. Ya, selamat pagi kalau dari sini. Iya. Oh iya, selamat pagi di sana. Di sini malam ya. Maaf. Baik, selamat malam juga buat hostnya. Saya kenal ini, Daryl sama Monica ya. Iya, selamat Baik. malam, Kak.
Ya, bagi saya makna dari perayaan atau Hari Kartini ini adalah memiliki makna yang sangat atau cukup mendalam dalam memperjuangkan akan emansipasi wanita. Karena tujuan dari peringatan Hari Nasional ini adalah untuk menghormati perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan gender, terutama dalam bidang pendidikan khususnya. Hari Kartini ini juga menjadi pengingat untuk seluruh rakyat Indonesia agar terus memperjuangkan keadilan dan juga kesetaraan gender. Oke, itu dari saya. Wow, oke, menarik, luar biasa ya. Pendidikan, Dan kesetaraan gender. Wah. Ya, terima kasih Kak Desya. Yang selanjutnya mungkin kita pengen dengar tanggapan dari Kak Maudi. Kalau nggak salah ya. Iya. Oke. Saya kenal juga nih sama Kak Maudi. Siap. Ibu gaul. Wow, oke. Silakan Kak Maudi. Selamat malam pemirsa Hope Channel, selamat malam keluarga pendeta Kuntara, juga Salam. Ika dan Deren, selamat malam. Senang bertemu dengan keluarga pendeta Kuntara. Terima kasih banyak untuk segala sesuatu sharing dalam knowledge dan segala sesuatunya. Baiklah, saya memang baru tadi minta oleh ada anak kami Benedict. Kebetulan Benedict ini anak sahabat saya yang sudah meninggal dunia, Ibu Arwan. Dan saya sudah anggap anak sendiri anak ini. Jadi memang temanya tentang Kartini ya. Aku tidak punya rumusan yang khusus. Tapi satu hal yang saya tahu, menjadi seseorang sebagai pendobrak tradisi yang memang sudah menjadi darah daging, itu memerlukan suatu nyali yang besar, memerlukan tekad yang luar biasa, memerlukan keberanian untuk melawan arus, dan hal itulah yang dilakukan oleh Ibu kita Kartini. Bukan hal yang mudah untuk mendobrak sesuatu yang menjadi culture atau kebiasaan. Tetapi dia berani mempertaruhkan segalanya karena dia tahu konsekuensi, akibat, dan reward yang dia bisa dapat dari perjuangan dia. Dia meyakini apa yang ada di dalam hati, pikiran, dan tekad dia laksanakan benar-benar, dan hasilnya sekarang kita bisa lihat. Mungkin itu dari Biasa ya. Wah, keren. Pendobrak ya, makna. Betul. Pelopor ibaratnya, itu yang saya suka dari Ibu Desya ya. Ibu Maudi. Ibu Maudi, sorry. Iya, tadi Ibu Desya. Terima kasih untuk tanggapannya. Sekarang kita dengarkan dari Kakak Riani. Ya, masih pertanyaan yang sama Kak Riani. Apa makna Hari Kartini untuk Anda pada saat ini? Baik, terima kasih untuk tim Hope Channel. Selamat malam untuk kita semua dan selamat malam untuk seluruh pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Makna dari kata Kartini adalah mengenang sosok pahlawan kita, yaitu Ibu Raden Ajeng Kartini. Kalau kita flashback ke belakang, di mana pada zaman dulu pada zaman dulu para wanita tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Lalu setelah pahlawan kita Raden Ajeng Kartini menjadi pahlawan kepada kita mendapatkan hak yang sama. Jadi kita bersyukur pada sekarang ini, kita bersyukur mendapatkan berhak untuk bermimpi, berhak untuk meraih mimpi itu, dan berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Jadi kalau untuk sekarang ini kita nggak ada istilah hanya di dapur. Jadi kita berhak untuk mendapatkan mimpi sesuai dengan kemampuan dan talenta yang kita miliki. Terima kasih. Oke, nomor 3. Iya, wah luar biasa sekali. Jadi kita kayak memiliki hak itu yang Betul. udah semakin setara ya. Dan bersyukur ya. Betul. Udah, karena ada pendobrak ini. Raden Ajeng Kartini. Nah, kita pengen langsung tanya lagi sama Kak
Kak Riani, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, bagaimana Kak Riani sendiri menghadapi atau melihat akan kesetaraan wanita saat ini untuk mendapatkan pendidikan ataupun pekerjaan dan bahkan kedudukan? Bagaimana melihat habis gelap terbitlah terang itu di dalam hal-hal tadi gitu? Singkat aja, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Implikasi daripada statement habis gelap terbitlah terang untuk seluruh wanita Indonesia, kita jangan mau terkunci dengan kalimat atau statement wanita harus di rumah, wanita hanya di dapur. Sekali lagi kita harus bebas. Kita bebas untuk mewujudkan mimpi kita, karena pada zaman sekarang ini juga wanita sudah dituntut untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan rumah, dan kita juga harus aktif. Ini untuk kesehatan mental kita, para wanita yang di rumah juga, supaya mental kita sehat, kita harus mewujudkan mimpi kita. Jadi kita jangan tidurkan talenta atau kemampuan yang kita miliki. Terima kasih. Wah, aku senang itu mental health karena memang sekarang lagi itu ya. Gencar-gencarnya nih dibahas. Gencar-gencarnya juga, dan sebagai wanita memang harus memperhatikan juga ya. Betul. Akan mental health itu. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin langsung ke Kak Maudi. Gimana nih menurut Kak Maudi tentang statement habislah gelap terbitlah terang, dan kira-kira bagaimana Kak Maudi melihat kesetaraan wanita saat ini untuk mendapatkan pendidikan, kedudukan, dan sebagainya? Untuk perubahan dari kesetaraan ini saya setuju aja ya. Artinya perempuan juga mempunyai kemampuan, bahkan mempunyai kemampuan yang lebih ya kalau dibanding pria dalam segi mungkin emosionalnya, pendekatan, karena mereka punya sisi keibuan. Tapi saya tetap mungkin memegang teguh untuk peranan wanita itu, sekalipun mempunyai kesetaraan dengan kaum pria, tetap kita tidak boleh merubah kodrat. Kita adalah seorang ibu, kita adalah seorang yang diandalkan, suami juga ya. Saya memang suami saya sudah meninggal udah lama. Tetapi untuk kalian yang punya suami dan untuk anak-anak kita akan menjadi contoh buat anak kita. Kesetaraan itu silakan, tapi jangan pernah melupakan kodrat kita sebagai seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang yang menjadi wakil daripada Tuhan untuk mendidik anak-anak kita. Silakan untuk maju, tidak apa-apa. Saja. Luar biasa ya. Kodrat itu harus jangan kita lupakan sebagai perempuan katanya. Iya, betul. Itu poinnya. Oke, dan tanggapan dari Kak Desya sendiri terkait hal tersebut yang telah disampaikan tadi, bagaimana habis gelap terbitlah terang itu, dan bagaimana melihat akan kesetaraan dalam pendidikan, pekerjaan, ataupun hal yang lainnya kepada perempuan saat ini. Halo? Silakan Kak Desi. Baik. Untuk saya, implikasi dari habis gelap terbitlah terang ini adalah salah satu judul buku dari yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini. Tadi saya mikir ini apa ya judulnya, habis gelap terbitlah terang. Sama seperti tadi juga di Alkitab diterangkan oleh Bapak Pendeta Kuntara sekeluarga. Ada juga di Alkitab ayatnya. Dan luar biasa, Raden Ajeng Kartini ini juga dia menulis buku ini ya, habis gelap. Iya, habis juga kayaknya terpotong waktu. Kepada sahabatnya yang di Belanda, yang bernama Stella Handler ya. Itu dia tulis buku ini pada awal abad 20 yang terbit pada tahun 1911. Setelah Kartini meninggal dunia pada usia yang masih sangat muda, di usianya yang
umur 25 tahun. Buku ini adalah salah satu karya sastra yang sangat berharga bagi sejarah pergerakan emansipasi wanita Indonesia. Jadi, secara keseluruhan, implikasi dari buku Habis Gelap Terbitlah Terang merupakan satu buku karya sastra yang sangat berharga bagi sejarah Indonesia dan gerakan emansipasi wanita dalam memberikan wawasan yang penting tentang kehidupan daripada wanita pada masa itu dan memperlihatkan keberanian seorang wanita muda yang ingin berjuang untuk kebebasan dari bangsanya, bangsa Indonesia. Jadi banyak perempuan Indonesia yang saat ini terinspirasi oleh Kartini dan melakukan perjuangan untuk meraih pendidikan yang lebih baik. Jadi itu yang saya dapat implikasinya. Poinnya kayak Kartini ini masih muda dan bisa menjadi inspirasi ya untuk kita pada saat ini, apalagi orang-orang muda, wanita pada saat ini. Dan tapi sayang sekali ini waktu sudah sangat terbatas untuk sharingnya. Mungkin ada dari kakak-kakak, ibu-ibu para Kartini modern ini yang mau bertanya terkait materi ataupun terkait masalah atau apapun itu berdasarkan topik pembahasan kita kepada keluarga pendeta narasumber, dipersilakan. Mungkin saya mau bertanya sama keluarga pendeta Kuntaraf ya. Sehubungan dengan emansipasi wanita yang dicetuskan oleh ibu kita Rajeng Adan Kartini, dan kalau melihat kita sebagai peran sebagai seorang ibu, pertanyaan saya adalah bagaimana menyikapi atau menyeimbangkan dua peran tersebut. Dari sisi sebagai seorang perempuan yang mempunyai hak yang setara dengan wanita, sedangkan laki-laki, emansipasi, dan sebagai kita sebagai seorang ibu yang mempunyai peran terhadap suami dan anak-anak kita. Baik, terima kasih. Sebelum itu mungkin ini Riani Sagala, apakah pakai dua device ya? Jadi selalu ada suara yang terganggu dari situ ya. Oke, sudah dimatikan ya. Oke, siap. Oke, pendeta, nanti pertanyaan yang bagus dari Kak Maudi. Nanti pendeta kita akan bahas jawabannya, kita akan menjawab setelah iklan yang satu ini. Tapi anyway, thank you sahabat-sahabat Hope Channel yang telah bergabung ya, bersama dengan kami dalam diskusi obsesi hati pada saat ini. Teman-teman yang mau join juga bisa menghubungi call center nanti ke depan, bisa bergabung. Terima kasih sekali lagi yang telah join bersama kami. Dan saat ini kita akan mengikuti tayangan yang satu ini. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mazmur 8 ayat 3-4. Iya, kembali lagi bersama kami dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Ya, kita masih dengan keluarga pendeta Kuntaraf dengan topik Habis Gelap Terbitlah Terang. Halo, keluarga pendeta Kuntaraf, masih bersama dengan kami? Ya. Iya. Nah, ini tadi kembali kepada pertanyaan. Iya, mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Maudi, pendeta. Oke. Disabari ya. Oke, memang adanya perlu satu kerjasama antara suami dan istri atau bapak dan ibu, ya. Oleh sebab pengalaman menunjukkan bahwa sementara sang ibu atau sang istri itu bekerja,
kemudian dia bekerja di luar rumah, saat yang sama dia sebagai orang ibu, kemudian dia juga sebagai ibu rumah tangga, dan kadang-kadang semua harus melakukan pekerjaan semuanya juga di dalam rumah tangga, sampai dan pekerjaan daripada suami yang dalam membantu itu menurut penelitian hanya 8%. Ya. Jadi itu adalah satu perkara yang tidak baik, ya. Perlu sang suami juga memberikan dukungan supaya sementara istri itu mempunyai suatu karir ataupun pekerjaan, maka suami juga harus mendukung di dalam pekerjaan dalam rumah tangga sehingga pekerjaan di dalam rumah itu tidak akan terbengkalai. Jadi misalnya kami tidak punya pembantu, ya, dan saya bantu memasak misalnya, atau membantu dalam belanja ataupun juga dalam kegiatan, sementara Kathleen juga melakukan tugas pelayanan. Jadi kita bisa lakukan berbagai macam hal itu bersama-sama. Kadang-kadang masak bersama-sama atau membersihkan rumah bersama-sama. Jadi dengan demikian peranan daripada sang ibu yang menjadi career woman tidak terbengkalai, dan keadaan di rumah tangga juga tidak terbengkalai. Jadi perlunya kerjasama, dan hal ini harus dapat dirundingkan bersama-sama sebelum pernikahan. Nggak ada main bos-bos. Ya, pokoknya suami istri semua kerjanya sama-sama, cuci piring, ya, masak sama-sama. Jadi jangan kita bilang, itu kan pekerjaan orang wanita di dapur. Kalau nggak kan susah, udah pulang dari rumah sakit, sudah capek lah, kemudian mesti lagi masak, mesti ini. Jadi perlu pengertian daripada pasangan kita. Ya, berbicara tentang soal kodrat, tetapi kita harus ingat suami harus ikut berperan serta di dalam meringankan pekerjaan daripada sang istri. Ya, dengan demikian suasana akan berjalan dengan baik, anak-anak dapat bertumbuh dengan baik, ya, dan berhasil dengan baik. Iya. Oke, terima kasih untuk jawabannya, ya. Iya, betul. Keren sekali Pendeta dan Mem, ya. Jadi kita harus kerjasama, ya, laki-laki dan perempuan. Dan kita akan memasuki closing statement. Kita langsung saja mendengarkan closing statement dari Pendeta dan Ibu. Ya, pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur bahwa habis gelap terbitlah terang adalah satu perkara yang alkitabiah. Bahkan dunia ini tadinya gelap semua, kemudian Tuhanlah yang berkata, hendaklah ada terang, ya. Kemudian terang pun jadilah, dan Tuhan itulah sumber terang. Jadi sumber terang itu meliputi berbagai macam aspek, melalui masalah gender, ya, harus ada persamaan hak daripada laki-laki dan perempuan, sebab memang manusia laki-laki dan perempuan diciptakan sesuai dengan peta Allah, ya, sesuai dengan citra Allah. Kemudian sama-sama mempunyai hak untuk keselamatan, sama-sama mempunyai derajat yang sama, ya. Jadi dalam soal pendidikan, kedudukan, ya, bahkan dikatakan tadi bahwa ada hal yang yang laki-laki tidak bisa buat, yang wanita bisa buat, misalnya melahirkan. Oke. Jadi kita merasa senang oleh sebab kita meyakini akan hal ini. Jadi biarlah kita boleh mempunyai tekad bersama memajukan peranan daripada wanita, ya, boleh bekerja bersama-sama dalam memajukan rumah tangga, memajukan keluarga, ya, memajukan akan masyarakat, ya. Dengan demikian nama Tuhan dapat dimuliakan. Dan terang ini kembali dapat mencakup kepada masalah-masalah yang lain. Soal keuangan banyak yang dapat diatasi oleh sebab suami istri dapat bekerja bersama-sama. Tetapi masalah rumah tangga dapat diatasi dengan adanya kerjasama antara suami dan istri, ya. Itu semua adalah prinsip Alkitab, ya. Prinsip kasih, memberikan waktu satu sama lain. Kemudian berbagai masalah keuangan dapat diatasi juga jikalau kita mengikuti prinsip Alkitab, yaitu sumber terang itu, yaitu adanya kesetiaan, kejujuran, dan kerajinan, dan sebagainya. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua adalah rumah tangga yang merasakan adanya terang, yaitu Yesus Kristus yang menyinari kehidupan setiap rumah tangga,
dan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Wah, kita patut berterima kasih ya Benar untuk banget materi nih. yang keren ini. Luar biasa yang telah disampaikan. Karena Hari Kartini Hari ya, Kartini. memperingati. Mengingatkan kita untuk tetap Betul. sebagai suami istri juga ya, untuk Kerjasama tetap dalam rumah tangga. perhatian, dan juga kembali kepada terang yang utamanya itu Yesus Kristus. Betul. Tentunya. Oke. Pendeta dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih sebagai narasumber kita pada malam hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para tamu kita tadi yang sudah hadir, yang sudah turut berpartisipasi. Ya, dan sebagai doa tutup pada saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Kuntaraf. Dipersilakan. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih karena kami masih dikasih kesehatan untuk memberikan presentasi Habis Gelap Timbul Terang yang sangat-sangat alkitabiah. Terima kasih karena kami sebagai wanita, sebagai ibu bisa juga mencapai keinginan, mimpi kami untuk meneruskan pendidikan kami dan menjadi berkat bagi masyarakat. Biarlah kami sadari bahwa kami hanya dapat menghidupkan terang dalam keluarga kami bila mana kami datang kepada Tuhan. Dan biarlah para pemirsa semua yang mendengarkan akan presentasi ini dapat mengerti bahwa harus ada kerjasama antara suami dan istri sehingga terang di dalam keluarga ini dapat menjadi realitas. Biarlah kami selalu bergantung kepada Tuhan sehingga kami dapat menjadi berkat bagi keluarga kami maupun bagi masyarakat kami. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami ini serta menjawab doa kami ini. Dalam nama Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Luar biasa, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber keluarga Pendeta Kuntaraf dan juga para guest yang telah bergabung bersama-sama dengan kami, para pemirsa dan juga jemaat sekalian yang menyaksikan akan tayangan Obsesi Hati pada malam hari ini. Ya, dan kami juga meminta maaf berserta kru Hope Channel jika ada salah pengucapan kata maupun kesalahan teknis, kiranya dimaafkan. Dan buat pemirsa juga tetap saksikan televisi yang mengubah hidup Anda, Hope Channel Indonesia. Dan akhir kata kami keluarga Togas Girsang, saya Daryl dan saya Monica ingin mengucapkan dan beserta kru yang melayani pada malam hari ini ingin mengucapkan sampai jumpa, sehat selalu dan Tuhan memberkati. Bye bye.